Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquhi fid din. Wassalatu wassalamu alal qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik jamaah kajian ketarjian PCM Kota yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat topik yang berkaitan dengan syariat dan hakikat menurut perspektif Muhammadiyah. Jadi kajian kita itu coraknya corak kajian tasawuf. Karena kita di Muhammadiyah ini kadang-kadang belum banyak mengetahui bagaimana posisi tasawuf di dalam Muhammadiyah. Apakah nanti Muhammadiyah bertasawuf atau tidak? Terus bagaimana Muhammadiyah menyikapi thariqah, yaitu kelompok atau grup untuk meningkatkan spiritualitas. Di situ ada mursyid, ada as-salik atau orang yang menempuh jalan tasawuf. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, di dalam jawaban Nabi berkaitan dengan pertanyaan malaikat Jibril, ya Muhammadu akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang ihsan. Maka jawabannya Nabi Muhammad apa? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, cukup yakinilah bahwasanya Allah melihat engkau. Jadi ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Dari Islam nanti lahir disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Dari iman nanti lahir ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid atau usuluddin atau akidah. Kemudian dari ihsan itu lahir disiplin ilmu yang disebut dengan apa? Tasawuf. Jadi kalau kita bicara tentang tasawuf, berarti sandarannya hadis yang berkaitan dengan apa? Maratibuddin, tingkatan agama, atau ada yang menyebut arkanuddin, rukun agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tasawuf lahir dari apa? Ihsan. Kajian tasawuf itu ingin mengungkap bahwasanya syariat itu ada dimensi esoteris. Ada dimensi apa? Esoteris. Esoteris itu dimensi batin. Ada batin, ada zahir. Kalau batin itu di dalam istilah kampus ya, itu disebut esoteris. Kalau zahir itu disebut eksoteris. Berarti ada batiniah, ada apa? Zahiriyah. Syariat itu ada yang eksoteris. Kalau eksoteris itu berarti
Zuhir. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu kan lebih pada aspek apa? Eksoteris. Secara apa? Zuhir. Sebagaimana dalam ilmu apa? Fikih. Tapi syariat juga ada sesuatu yang berdimensi esoteris atau batiniah, yaitu spiritualitas. Itu yang menjadi objek kajian apa? Tasawuf. Istilah tasawuf itu diperdebatkan ya, yaitu munculnya ada yang mengatakan dari pengaruh filsafat Yunani, kemudian ada yang mengatakan dari Islam sendiri, yaitu penjabaran dari makna al-ihsan sebagaimana yang muncul di dalam apa? Hadis Jibril. Terlepas dari perdebatan itu, intinya tasawuf itu tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita betul-betul apa? Dekat kepada Allah, nanti kita bisa wusul. Wusul itu sampai kepada apa? Sampai kepada Allah, atau nanti makomnya disebut makom apa? Ma'rifah, yaitu mengenal Allah. Nah, di dalam tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan spiritual. Bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikat, yang keempat apa? Ma'rifah. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada apa? Ma'rifah. Ini tingkatan spiritual di dalam dunia apa? Tasawuf. Jadi kalau kita ingin ke tingkat spiritualitas yang paling puncak, yaitu ma'rifatullah, maka yang kita lakukan yang pertama harus memasuki syariat dulu. Baru thariqah, baru hakikat, baru apa? Ma'rifah. Ini tingkatan spiritual di dalam apa? Tasawuf. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, saya kenalkan kitab yang populer di kalangan pesantren. Tapi kitab ini tidak populer di kalangan Muhammadiyah ya. Ada kitab namanya Hidayatul Atqiya. Hidayatul Atqiya itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malabar. Malabar itu mana? India Selatan. Beliau ini jaddu sahibi Fathul Mu'in, yaitu kakeknya pengarang kitab Fathul Mu'in. Namanya Syekh Zainuddin tadi. Kitab ini cukup populer di pesantren. Kenapa kok populer? Karena kitab ini disarah oleh Syekh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Itu maha guru Islam Nusantara, Pak. Jadi kiai-kiai Jawa itu sanad keilmuannya itu kalau enggak lewat Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, termasuk Bayi Ahmad Dahlan itu lewat Sayyid Abu Bakar Sato apa? Ad-Dimyati, pengarang kitab apa? I'anatut Thalibin. Itu lewat yang kedua yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Itu gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sanad keilmuan ulama Nusantara itu biasanya lewat 2 jalur itu. Misalnya Mbah Soleh Darat itu lewat Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Kalau Mbah Ahmad Dahlan Muhammadiyah itu ya lewat Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, termasuk Mbah Hasim apa? Asy'ari. Nah, kitab ini disarah oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati sehingga kitab ini cukup populer di Nusantara, termasuk juga disarah oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Mbah Nawawi Al-Bantani. Nah, di kitab ini dijelaskan 3 tingkatan spiritualitas di dalam dunia apa? Tasawuf. Saya baca ke poinnya ya, itu di bait yang ketiga. Ini karyanya berupa syair, bukan berupa prosa. Dalam bahasa Arab itu ada syair, ada nathar. Kalau syair atau nadham itu karya sastra yang berbentuk apa?
ya berbentuk syair. Kemudian kalau nathar itu berbentuk apa? Prosa. Nah, karya sastra ini berbentuk syair. Di bait yang keempat itu ya, dikatakan inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamuthila. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah. Kalau kita ingin wusul itu sampai kepada Allah. Itu jalannya yang pertama syari'atun, syariat, wa tariqatun, tariqah, wa haqiqatun, terus apa? Hakikat. Fasma' laha, fasma' maka dengarkanlah, laha suruh mendengarkan 3 penjelasan tentang syariat, tariqah, wa haqiqah tadi. Mamuthila, sebagaimana yang digambarkan atau diilustrasikan di bait berikutnya. Di sana dikatakan fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun dzurun ghala. Fasyari'atun kasafinah. Maka syariat itu sebagaimana kapal. Sebagaimana apa? Kapal. Wa tariqatun kal bahri. Kalau tariqah itu kayak lautan. Thumma haqiqatun dzurun ghala. Kalau hakikoh itu kayak mutiara yang terpendam di dalam apa? Dasar laut. Kalau jenengan ingin mendapatkan mutiara yang ada di laut, maka langkah yang pertama apa? Bikin kapal. Karena nggak mungkin jenengan langsung nyelam. Nanti kalau meninggal kan ya bahaya gitu. Maka langkah yang pertama apa? Bikin kapal. Itulah apa? Syariat. Syariat itu nanti melakukan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Nah, setelah bikin kapal, maka kapalnya itu ya dibawa ke laut. Ya, karena yang mau dicari kan mutiara di dalam apa? Laut itu. Wa tariqatun kal bahri, maka tariqah itu kayak apa? Kayak lautan. Dan tariqah kita jalan menuju mutiara atau menuju Allah itu bisa betul, bisa salah, atau bisa kita berhasil mendapatkan mutiara, bisa juga kita tenggelam. Itu tergantung kekuatan syariat kita, yaitu tergantung apa kapal yang kita bikin. Kalau kapalnya nggak kuat ya nanti akan bocor, akan apa? Tenggelam. Kalau betul-betul kuat ya nanti bisa mendapatkan apa? Mendapatkan mutiara. Tsumma haqiqatun dzurun gula. Nah, diibaratkan kalau kita ilustrasikan, Pak. Kalau kita ingin mendapatkan mutiara di dalam dasar laut, itu kan pertama harus bikin kapal. Yang kedua, kapalnya dibawa ke lautan. Setelah itu kita mencari apa? Mutiara. Makanya di sana dilanjutkan di bait berikutnya. Man rama dzurran lisafinati yarkabu wa yaghusu bahran tsumma duran hassala. Siapa yang menghendaki mutiara lisafinati yarkabu, dia harus naik kapal. Kapal ini yang disebut dengan apa? Syariat. Wa yaghusu bahran, terus dia menyelam ke dalam apa? Laut. Lautan tadi disebut apa? Tariqah. Baru itu tsumma dzurran hassala, baru setelah itu kita akan dapat apa? Mutiara. Makanya tingkatan spiritual tadi dimulai dari syariat. Syariat itu ibarat apa? Kapal. Tariqah itu laut. Hakikat itu mutiara. Nah, baru kita sampai pada tujuan kita atau destinasi, yaitu apa? Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Nah, kita sekarang bahas satu persatu, Pak Bu. Kita awali dari syariat yang tadi di dalam Hidayatul Adqiya, Nadhaman Ilmu Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu digambarkan sebagai apa tadi? Sebagai kapal. Yang disebut syariat itu adalah hukum atau aturan dalam agama Islam. Yang isinya kalau enggak perintah ya larangan. Syariat itu berkaitan dengan perintah dengan larangan. Kita sholat
Itu perintah atau larangan? Perintah. Sholat, puasa, zakat, haji itu perintah. Kita enggak makan riba, kita enggak nyuri, kita enggak bunuh orang lain. Kita enggak apa lagi? Enggak gosipin tetangga, itu berarti apa? Larangan. Jadi syariat itu bicara perintah, bicara apa? Larangan. Syariat itu ada yang kaitannya dengan ibadah atau ta'abudi. Hubungan kita secara vertikal kepada Allah. Ada juga yang nanti sifatnya itu muamalat atau hubungan kita secara horizontal dengan apa? Sesama atau interaksi sosial. Dan sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dalam ilmu yang disebut dengan ilmu apa? Fikih. Tapi dalam pandangan orang yang bertasawuf, Pak Bu, syariat itu tingkatan yang paling apa? Paling rendah atau paling bawah, ya kan? Kita supaya wusul kepada Allah sampai ma'rifatullah itu diawali dari apa? Syariat. Sehingga dalam pandangan beberapa kelompok tasawuf atau al-mutasawwifin, nanti tasawuf itu coraknya banyak ya. Itu ada yang menyepelekan tentang apa? Syariat. Awakmu tingkatannya cek syariat, cek tingkatan kulit. Misalnya nek di masyarakat kan kayak gitu. Nanti kalau hakikat itu sudah tingkatannya bukan tingkatan kulit, tapi tingkatan apa? Sudah bisa memahami esensi atau substansi sesuatu. Nek jenengan sholat itu baru syariat itu. Inti dari sholat apa? Kita bisa ingat Allah. Sehingga ada pemahaman sebagian orang yang mengikuti tasawuf, sholat itu enggak penting. Kenapa? Karena sholat itu masih level apa Pak? Syariat. Al-Quran saja bilang, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat supaya kamu ingat padaku, kata Allah. Oleh sebab itu kalau jenengan enggak sholat, tapi ingat Allah, itu hakikat. Itu apa? Hakikat. Nanti jenengan berangkat ke masjid, sholatnya apa? 5 waktu jamaah di masjid itu masih level apa Pak? Syariat. Tapi bisa jadi orang yang gak pernah pergi ke masjid, gak pernah sholat, tapi dia ingat Allah, itu sudah apa levelnya? Hakikat. Kita sering dengar pandangan kayak gitu atau enggak Pak? Itu ada tokoh di salah satu TV, sing budayawan itu loh. Siapa Pak itu? Tejo Sudiwo sama ya, Mbah Tejo itu pernah ngomong kayak itu berbahaya Pak itu. Kan akhirnya itu pernah saya apa di salah satu dialog ya di TV itu dia membawa ke apa Pak makom hakikat itu. Yaitu intinya kan apa? Mengetahui esensi dari ritual ibadah yang orang awam melakukan, meskipun ia tidak apa? Melakukan. Omongan kayak gini kan sering muncul Pak ya. Nah, oleh sebab itu sebagian orang yang mengikuti tasawuf ketika salah memposisikan syariat, maka syariat itu apa? Disepelekan. Sehingga muncul tasawuf yang disebut atau sufi yang disebut dengan sufi gadungan atau sufi apa? Palsu. Ditanya, lah kok enggak Jumatan? Jumatan saya tidak di Masjid Al-Maun, tapi di mana Pak? Di Mekah Pak. Di Mekah. Padahal jenengan tanyanya itu kan habis pulang dari Jumatan di Masjid Al-Maun Pak. Baru misalnya jam 12 atau setengah 1 Pak tanyanya. Padahal kalau dia menjawab saya Jumatnya di Mekah. Kalau jam 12 atau setengah 1 di Mekah sana jam berapa Pak? Kan ke jam 8 pagi. Sudah dimulai Jumatan atau belum? Belum, itu
itu jawabannya menyelisih ilmu. Seharusnya dia menjawab jawabannya, lo kok belum jumatan? Saya nanti jumatannya di Mekah nanti. Jangan saya sudah jumatan di Mekah. Berarti nanti sekitar jam 4 sore baru apa Pak? Jumatan di Mekah. Nah itu yang disebut apa? Sufi gadungan atau sufi apa? Palsu. Meremehkan apa? Meremehkan syariat. Di Jawa itu muncul tasawuf, yaitu melakukan sholat tapi tidak pakai wudhu Pak. Disebut apa? Wudhu garing. Sholatnya tanpa apa? Wudhu. Itu beberapa kelompok tasawuf yang menyepelekan apa? Syariat. Al-Imam Al-Ghazali, kenapa kok menulis kitab Ihya Ulumuddin? Itu salah satu alasannya Imam Ghazali itu ingin mengharmoniskan antara ilmu fikih dan ilmu apa? Tasawuf. Ilmu fikih itu cenderung bicara tentang hukum formal, halal haram. Tapi tidak bicara pada substansi. Hanya amalan yang sifatnya dohiriyah. Tidak bicara esoteris. Gitu. Tapi di sisi yang lain, orang yang mengamalkan tasawuf, itu kering syariat. Dia hanya ibadah saja. Rajin ke masjid tapi diajak ngaji enggak mau Pak. Jangan-jangan kita juga problem di Muhammadiyah kayak gitu Pak. Artinya apa? Khusyuk ibadah tapi tidak punya apa? Ilmu. Saya ngaji di beberapa tempat Pak. Jamaah itu banyak, tapi nek wis ngaji mulai kabeh itu Pak. Berarti kan saya enggak mengatakan, berarti kan sebenarnya ibadah itu sudah bagus, tapi ibadah yang paling top ketika didasarkan pada apa? Ya ilmu itu. Ya ibadahnya rajin, ngajinya juga apa? Rajin. Tapi kalau enggak balance itu nanti ya kata ya kritiknya Imam Ghazali tadi. Sehingga ada ungkapan meskipun ini bisa dianggap betul atau tidak ya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa. Siapa yang hanya belajar fikih, tidak belajar tasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandak. Siapa yang belajar tasawuf, enggak belajar fikih, maka dia akan menjadi apa? Zindik. Jumatan di Mekah. Enggak perlu sholat, yang penting ingat Allah. Nah Imam Ghazali itu ingin mengharmoniskan antara tasawuf dengan apa? Fikih. Sehingga Ihya Ulumuddin itu ada yang memuji. Ihya Ulumuddin itu yufaqih at-tasawuf. Imam Ghazali itu ingin memfaqihkan tasawuf. Terus wa yusawwif al-fiqh. Ingin mentasawufkan apa? Fikih. Nah, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika menjelaskan syariat, fasyari'atun akhdun lidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi injila. Syariat itu mengambil agama Allah yaitu Sang Pencipta, wa qiyamuhu bil amri wan nahyi injila, melakukan perintahnya atau larangannya. Oleh sebab itu orang yang bertasawuf tidak boleh meninggalkan apa? Syariat. Boleh atau enggak Pak Bu? Tidak boleh. Tadi sudah kita gambarkan ya. Orang yang ingin mendapatkan mutiara di laut harus apa? Bikin kapal. Terus kapalnya dibawa ke laut terus apa Pak? Baru menyelam ke dasar laut baru dapat apa? Mutiara. Man rama dhuran lisafinati yarkabu. Siapa yang ingin mendapatkan mutiara ya naik kapal. Wa yaghusa bakhron, terus menyelam ke dasar laut. Tsumma duron hassola. Kalau sudah melakukan itu baru mendapatkan apa? Mutiara. Pentingnya syariat. Maka di sini sama Syekh Zainuddin Al-Malibari dikatakan, faqadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syariatin lam tahsula. Demikian juga tariqah dan hakikat wahai saudaraku, tanpa melakukan syariat maka tidak akan sampai. Tidak mungkin jenengan sampai ma'rifatullah tanpa apa Pak? Melakukan apa? Syariat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Kalau engkau melihat wali Allah itu bisa terbang ke udara dan juga berjalan di atas apa? Air. Jangan engkau heran, tapi lihat dulu dia sholat atau tidak. Kalau dia enggak sholat, terus memiliki kemampuan karamah yang kayak gitu, itu sangat potensi dari siapa? Setan. Itu katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwasanya orang tidak mungkin sampai pada thariqah kemudian sampai pada hakikat tanpa melakukan apa? Syariat. Terus kita bahas yang kedua. Kalau tadi syariat, sekarang thariqah. Apa yang disebut dengan thariqah? Thariqah itu thorik itu. Thariqah artinya apa? Jalan, atau kalau dalam bahasa ilmiah thariqah itu metode atau metodologi gitu. Yaitu jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, thariqah ini bisa dilakukan dengan sendiri ataupun secara apa? Kelompok. Nah, di dalam tradisi tasawuf itu muncul berbagai macam thariqah. Ya cumanya nanti yang menjadi perdebatan, Pak, orang supaya bisa sampai kepada Allah itu apakah harus apa? Berthariqah. Itu yang nanti kita akan apa? Bahas. Dan ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat kalau orang bertasawuf itu yang mengikuti thariqah. Berarti kalau jenengan belum mengikuti thariqah dianggap belum bertasawuf itu. Harus mengikuti apa? Thariqah. Ya, thariqah itu macam-macam ya. Ada Syadziliyah, ada Naksabandiyah, ada Siddiqiyah, ada Qadiriyah itu. Nanti ada guru spiritual yang disebut dengan apa, Pak? Mursyid, kemudian ada murid atau salik gitu. Itu pengikutnya ya. Nanti ada amalan-amalan tertentu. Itu yang disebut apa? Thariqah gitu. Thariqah gitu. Ya. Kayaknya semacam itu. Kan bisa, tapi kan bisa jadi orang bertasawuf itu tanpa mengikuti thariqah. Nanti kita bahas ya, bagaimana pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari tadi. Wa thariqatun akhdun bi akhwat kal wara' wa azimatin kariyadhatin mutabattila. Yang dimaksud dengan thariqah itu akhdun bi akhwat, mengambil sikap hati-hati. Kal wara', sebagaimana wara', kehati-hatian, menjauhi barang yang syubhat, yang enggak halal, yang enggak jelas sumbernya apa? Ditinggalkan. Wa azimatin, yaitu memiliki semangat ibadah yang cukup tinggi. Kariyadhatin, dengan melakukan olah apa, Pak? Olah batin, yaitu ilmu rasa ya. Mutabattilan, maksudnya khusyuk, melakukan ibadah secara apa? Maksimal. Itu yang disebut dengan apa? Thariqah. Dan terus di sini ternyata Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bentuk thariqah itu enggak harus ada mursyid, ada murid, tapi berbagai macam jalan yang nanti kita bisa menuju apa? Menuju Allah. Banyak jalan menuju apa? Roma. Kalau di sini banyak jalan menuju apa? Menuju Allah. Dikatakan walikulli wahidihim thariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu mandawasila. Setiap orang yang menempuh tasawuf itu memiliki thariqah yang thariqahnya itu bermacam-macam. Yang nanti dengan melakukan thariqah ini mereka meyakini akan wusul sampai kepada Allah. Coba ini dengarkan. Apa contohnya? Kajulusihi bainal anami murabbiyan. Seorang itu bisa duduk mengajarkan ilmu kepada murid atau santri. Jadi guru mengajarkan ilmu kepada murid itu termasuk bentuk apa, Pak? Thariqah. Kita bertasawuf apa enggak? Bertasawuf. Thariqahnya apa? Ya thariqahnya ngajar, senang ilmu itu termasuk apa? Thariqah. Nah, coba ya problemnya di Muhammadiyah, Pak ya. Karena di Muhammadiyah itu enggak ada ngalap berkah itu. Ngaji wis hawang-hawangan, Pak. Tadi ngomong-ngomong ya, PCM kok rasa apa, Pak?
rasa PRM. Ngajinya kok sedikit. Ini ada apa gitu. Ya karena nggak ada ngaruh berkahnya tuh. Padahal bisa kita pahami ngaji itu bentuk apa Pak? Bentuk jalan thariqah supaya kita wusul kepada Allah. Ada beberapa pondok Pak, misalnya Lirboyo, kemudian Sarang, itu nggak ada thariqahnya. Santrinya didoktrin. Lihat thariqah itu apa? Yang ngaji, seneng ngaji itu termasuk apa? Thariqah. Tapi kalau di Muhammadiyah ya susah Pak ya. lagi nyebut thariqah mesti ana wong akeh sing bantah. Muhammadiyah kok thariqah-thariqan. Padahal pemahaman thariqah itu kan luas. Tidak hanya dipahami thariqah harus ada mursyid, ada murid kan. Terus mengamalkan detail tertentu, terus dibaiat. Kan enggak semacam itu. Wa kathratil aurat, dengan membaca banyak wirid. Lah ini mungkin tiap thariqah punya wirid-wirid tertentu gitu. Kalau dulu saya ikut thariqah Syadiliyah itu zikirnya itu zikir hu Pak. Jadi apa Allah terus hu gitu. Hu itu maksudnya huwa Allah itu. Hu dibaca beberapa banyak lah gitu. Wasaumi wassalah, melakukan puasa dan sholat. Wa khidmatin linnas, ini melakukan public service, yaitu melayani manusia. Dan mungkin tasawufnya Muhammadiyah juga dari termasuk dengan melakukan apa? Kegiatan atau dakwah sosial itu, yaitu feeding, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, schooling tadi yang pertama ya, menyebarkan ilmu, kemudian healing dalam dunia apa? Kesehatan. Bentuk amal sosial yang memberikan manfaat kepada orang lain itu juga bentuk apa? Thariqah supaya kita wusul kepada Allah. Tidak hanya dipahami thariqah itu yang mengamalkan wirid-wirid apa? Tertentu. Walhamlilil khatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Nah ini penting. Ini digambarkan orang menempuh thariqah itu bisa cari kayu di hutan. Ini di masyarakat klasik kan, di masa tradisional kan kayak gitu Pak, di pedesaan itu. Yang masih ada alasnya, cari kayu, nanti dapat kayu apa? Dijual, uangnya dibuat apa? Sedekah. Tapi konteks modern yang jenengan melakukan donasi macam-macam itu bentuk apa? Thariqah itu, melakukan amal apa? Sosial itu. Kalau dulu cuma diilustrasikan orang itu pergi di hadis Nabi kan juga ya kan, nah, orang itu pergi ke hutan ngambil kayu bakar, kemudian kayu bakarnya apa? Dijual, uangnya disedekahkan. Nah, ini bentuk-bentuk thariqah. Kemudian yang ketiga, hakikat. Yang dimaksud dengan hakikat itu kebenaran atau esensi sejati dari ajaran Islam. Ini dicapai setelah orang melewati syariat dan thariqat. Tujuannya apa? Pengalaman batiniah dan pemahaman tentang kebenaran gaib yang menjadi inti dari ibadah. Jadi kalau kita bicara hakikat itu bicara apa? Substansi atau esensi. Misalnya sholat, itu syariatnya apa? Jenengan sholat sebagaimana sholatnya apa? Nabi itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu apa? Syariat. Tujuannya sholat apa? Yaitu kita antak budallah ke anak apa? Taroh itu berarti apa Pak? Hakikat. Kalau jenengan sudah bisa kayak gitu, berarti apa? Sudah nanti ke atasnya sampai ke makrifah itu. Itu yang disebut apa? Hakikat. Jadi beribadah sudah tahu substansi ibadah tersebut. Ya misalnya kalau orang hanya sholat saja, tapi akhlaknya jelek, kan berarti sholatnya tidak memberikan dampak kepada orang lain. Ya berarti kalau sudah memahami esensi dari ibadah, itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan dia sudah memahami apa? Hakikatnya. Terus
Hakikat di sana digambarkan. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Yang disebut hakikat itu sampai kepada maksud, itu tujuan, yaitu sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, wa musyahadun nurat tajalli binjila, maka orang itu akan sampai pada maqam musyahadah, melihat Allah. Semua yang gaib itu bisa terungkap atau inkisaf. Itu disebut ilmunya apa, Pak? Mukasyafah, yaitu bisa membuka takbir alam gaib. Nah, nanti sampai kepada makrifah. Kalau makrifah itu berarti betul-betul sudah mengenal Allah. Sehingga orang yang bertasawuf, Pak, itu kalau syariatnya itu bermasalah, Pak, dia menganggap gini, makrifat itu kalau jenengan belajar fikih atau belajar syariat itu gurunya manusia atau Allah? Manusia. Kan ini ilmu fikih kan diambil dari syekh itu kan manusia tuh ya. Nanti ilmu fikih kita misalnya sampai Imam Syafi'i manusia. Tapi kalau hakikat dan makrifat itu guru kita siapa? Allah langsung kan. Nah, sehingga beda ilmu yang bersumber dari manusia dengan ilmu yang bersumber dari Allah secara apa? Langsung. Maka Imam Ghazali itu menulis autobiografi ya, atau autobiografi itu beda dengan biografi atau biografi ya. Kalau biografi itu karya yang berisi tentang tarojim atau perjalanan hidup orang lain, tapi yang menulis itu kan orang lain. Tapi kalau autobiografi itu kan orang menulis dirinya sendiri, itu menulis biografinya sendiri. Itu kayak Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syaukani itu menulis biografinya sendiri, tidak ulama lain yang menulis itu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali itu menceritakan bagaimana perjalanan intelektualnya. Semua ilmu yang berkembang di zamannya itu dikaji semuanya. Dan pasti Imam Ghazali levelnya itu sampai level yang tertinggi. Ilmu fikih Syafi'i. Siapa yang meragukan keilmuan fikihnya Imam Ghazali? Kemudian ilmu usul fikih. Ya sampai tingkat menulis kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul. Ilmu kalam semuanya dimasuki. Sampai puncaknya Imam Ghazali itu menduduki jabatan Mudir Al-Madrasah An-Nizamiyah. Kalau sekarang ya setingkat rektor Universitas Nizamiyah yang dibangun oleh dinasti Saljukiyah. Itu di posisinya yang paling tinggi, yaitu secara intelektual ya. Imam Ghazali itu malah resign, Pak, yaitu mengundurkan diri dini gitu. Artinya apa? Enggak tergoda terhadap prestasi keduniaan. Karena ketika itu dia menekuni dunia tasawuf. Ketika Imam Ghazali sampai puncaknya di ilmu tasawuf, itu Imam Ghazali mengatakan ilmu tasawuf itu nurun yuktifuhullahu ala qalbil bashar. Ilmu tasawuf itu cahaya yang diberikan Allah di dalam hati manusia. Jadi gurunya itu langsung Allah, bukan gurunya pakai manusia. Dari jabatan dan posisi yang cukup tinggi, beliau tinggalkan. Habis itu melakukan khulwah. Khulwah itu menyendiri di masjid Damaskus, Pak. Kalau kita sudah nggak mungkin lah kayak gitu. Ada orang menduduki jabatan yang cukup tinggi kemudian resign. Cuma Pak ngopeni masjid itu. Kan ya orang nggak mungkin gitu. Itu Imam Ghazali. Ketika dia masuk di dalam Pak? Dunia tasawuf. Maksudnya itu hanya menggambarkan bagaimana Ghazali itu semua ilmu itu dimasuki kemudian dicoba, Pak. Dicobai maksudnya dihayati itu. Bukan sekedar diilmui tapi juga dipraktikkan. Itu Imam Ghazali.
Dari dari yang kita kaji tadi, maka level yang tertinggi itu ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Lah di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari memberikan nasihat, kalau jenengan ingin jadi wali, apa yang jenengan harus tempuh. Pengen jadi wali atau enggak, Dik? Pengen atau enggak? Pengen jadi wali atau enggak? Punya cita-cita ingin jadi wali? Hah? Enggak berani jawab. Nanti kalau sudah dewasa paling enggak jadi punya anak jadi wali apa? Wali murid. Kalau gagal tetap jadi wali. Jadi cita-cita jadi wali itu susah untuk gagal, Pak. Kalau enggak bisa ya minimal jadi wali murid atau wali santri atau kalau guru ya wali kelas. Padahal wali itu kan sederhana toh. Allah menjelaskan apa yang disebut wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yazanun. Pokoknya wali itu enggak pernah sedih, enggak pernah susah. Kalau kita sedih dan susah terhadap hal-hal keduniaan itu berarti levelnya apa Pak? Belum wali. Tapi siapa? Jenengan kan mikir dunia Pak ya. Oh tonggone di mobil kok aku ganti mobil. Terus sedih. Ini berarti kan masih sifatnya keduniaan. Ditekan orang lain sedih minder. Wali Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Kan cukup sederhana ketika Al-Qur'an menggambarkan siapa wali itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cukup punya iman dan takwa. Nah, di sini dijelaskan bagaimana menjadi wali itu. Fa alaihi tazyinun lidhahiril jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtala. Wa tazulu anhu dzulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Kalau ingin menjadi wali itu intinya harus melakukan yang pertama itu takholli. Takholli itu mengosongkan sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Kalau sifat buruk yang negatif kita kosongkan, maka harus tahalli, kita hiasi diri kita dengan sifat yang bagus. Maka setelah itu nanti akan sampai pada tajalli. Kita menjadi makom, mencapai makom atau wusul kepada Allah, yaitu makomnya apa tadi? Ma'rifah. Wa man rama ayyasluka tariqal auliya falyahfadhon hadhil wasaya amila. Kalau ingin jadi wali ya tadi melakukan menghilangkan sifat buruk, menghiasi diri kita dengan sifat baik, terus apa Pak? Akan tajalli sampai kepada makom kita bisa melihat melihat Allah. Terus sekarang yang terakhir, ini jamnya masih berapa Pak? Berapa menit? Masih lama ya? Masih seperempat. Oke. Tadi pembahasan tentang tingkatan spiritual di dalam dunia tasawuf. Sebenarnya ada masalah atau enggak Pak? Kalau kita lihat. Maksudnya ada masalah itu rumusan tingkatan spiritual itu maksudnya sesuatu yang bid'ah atau sangat ribet atau biasa-biasa saja. Ya sebenarnya kan bisa ditempuh tuh ya. Syariat berarti kita sholat, kita itu syariat sudah umum kita pahami kan, meskipun kita nggak pakai bahasa syariat tuh ya. Setelah syariat thariqah, dengan rajin melakukan belajar, nanti dia belajar sholat, kemudian sholat diamalkan. Tidak hanya yang wajib ditambah yang sunnah, itu kan thariqah tuh. Nanti kalau betul-betul memahami kan ya sampai pada hakikat itu. Misalnya saya sholat kok akhlak saya jelek. Jadi ketika ada orang sholat tapi akhlaknya masih jelek kan berarti belum sampai makom hakikat. Nah, tapi ketika seorang sholat akhlaknya baik dan juga enggak menyakiti orang lain dan seterusnya ya. Kan secara pemahaman secara umum kan juga gitu Pak. Ada masalah? Ya tidak.
Ya mungkin karena bahasa ini kan secara umum hanya dipakai oleh orang yang bertasawuf. Sedangkan kita kan tidak bertasawuf. Meskipun secara umum kita sepakat ya, meskipun nggak pakai istilah syariat, nggak pakai istilah thariqah, nggak pakai sifat istilah apa? Hakikat. Gitu. Dan memang kita kan problem kita kan tidak berthariqah dalam arti mengikatkan diri pada kelompok spiritual atau yang disebut dengan apa tadi thariqah yang punya mursyid dengan murid. Dan terus yang kita bahas sekarang. Kalau tadi pandangan atau bagaimana gambaran orang menempuh jalan spiritual di dalam dunia tasawuf ya. Sekarang pandangan dan perspektif Muhammadiyah terhadap tasawuf. Kalau kita lihat di dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, itu jelas ya. Muhammadiyah itu ketika mengamalkan agama Islam, itu kan di 4 bidang itu. Ada ibadah, ada akidah, ada akhlak, ada muamalat apa? Duniawiyah. Tidak ada penjelasan ketika Muhammadiyah mengamalkan ajaran agama Islam itu harus melalui tarekat atau apa? Thariqah. Misalnya melakukan bacaan-bacaan dzikir apa? Tertentu. Jenengan baca rotib haddad, Pak. Enggak ada kan di Muhammadiyah. Sebagian warga Muhammadiyah kebanyakan malah nggak tahu rotib haddad itu apa gitu. Kemudian baca sholawat tertentu gitu, kan ya nggak ada juga. Nah, kenapa? Karena Muhammadiyah dalam memahami syariat itu kan harus Quran dan sunnah. Artinya kalau kita mengamalkan syariat itu kan dalilnya harus Quran dan sunnah. Misalnya tadi zikir-zikir rotib yang diajarkan oleh mursyid itu ketika enggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah kan enggak kita pakai kan gitu. Sehingga Muhammadiyah tidak berthariqah, bertarekat sesuai yang dipahami dalam dunia apa? Tasawuf gitu. Ya. Dan sehingga kesimpulan kita Muhammadiyah itu menolak tasawuf klasik yang berbasis apa? Tarekat. Karena dianggap berpotensi menyimpang dari ajaran tauhid dan syariat. Ya, melakukan ibadah, membaca wirid-wirid tertentu ternyata apa? Enggak ada dasarnya. Kemudian tidak menerima kultus terhadap mursyid atau guru spiritual. Yang siddiqiyah Pak, ada wali ghaith itu yang mau salaman itu harus apa Pak? Merangkak itu berangkang gitu. Jangan lihat ya. Mau salaman ke mursyid itu harus berangkang Pak. Nah, itu kan berarti nanti kultus. Sekarang kan pesantren banyak dikritik. Itu tapi itu pro kontra ya Pak. Memang di satu sisi ya pesantren bisa hidup itu karena kulturnya semacam itu. Makanya mengembangkan pesantren di Muhammadiyah susah itu Bapak. Di antaranya mungkin nggak ada kultur kayak gitu. Lalu semuanya orang Muhammadiyah berpikir rasional Pak. Tapi kalau tetangga sebelah itu kiai dapat hadiah mobil, itu biasa. Gus Ikdam, Gus Bahak itu kan biasa tuh Pak. Ini Muhammadiyah ya nggak mungkin. Pak Air Fahrudin PP Muhammadiyah saja masih jual bensin apa Pak? Eceran itu kelasnya apa? Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah masih gila, masih apa? Jual bensin apa? Eceran. Ketika mau dibantu sama Pak Harto, itu justru uangnya kan digunakan untuk membantu kaum, disumbangkan ke kaum, tidak untuk kepentingan apa? Pribadi. Itu di Muhammadiyah kayak gitu ya. Nah, terus yang dilakukan Muhammadiyah itu mengembangkan konsep tasawuf yang substantif atau tasawuf akhlaki. Artinya ya kita bertasawuf itu berkaitan dengan bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Itu saja pandangan Muhammadiyah terhadap apa? Tasawuf. Nanti juga kita bisa lihat di dalam manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu dalam pendekatannya itu kan ada 3. Ada bayani, burhani,
irfani. Kalau bayani ini pendekatan yang titik tolaknya dari Quran dan Sunnah. Syariatnya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Burhani itu harus rasional. Kalau jenengan melakukan khulwat, menyendiri, terus Islam kita kan nggak berdampak. Maka torikot kita itu kan torikot sosial. Kita bertasawuf bukan menyepi di tempat yang sunyi, melakukan dzikir hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi bertorikot kita kan apa Pak? Bersosial itu, melakukan tadi 3 bidang itu. Yaitu feeding, schooling, dan apa? Healing kan gitu. Nah terus irfani, ini penting, ini pendekatan yang baru kita usung ya, mulai tahun 2000 yang dulu yang merumuskan Pak Profesor Amin Abdullah Pak. Dimunculkan 3 pendekatan, bayani, burhani, terus apa? Irfani. Kalau bayani ya berarti Quran dan hadis. Kalau burhani menggunakan ilmu pengetahuan, rasional itu. Kemudian irfani tidak mengabaikan nilai-nilai apa? Spiritual. Nah, terus ya sebenarnya tokoh-tokoh Muhammadiyah nih ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau jenengan punya buku pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukunya kecil yang ditulis oleh murid termujanya Mbah Haji Ahmad Dahlan yaitu Kiai Haji Raden Hajid. Itu beliau menceritakan Mbah Haji Ahmad Dahlan itu sangat sufi itu. Sangat sufi, tapi sufinya, tasawufnya itu tasawuf akhlaki, bukan tasawuf yang bertorikot, apalagi tasawuf yang menyimpang tadi, menyimpang dari syariat. Nanti ada Wihdatul Wujud yang diperkenalkan oleh siapa? Ibnu Arabi. Di Jawa diperkenalkan oleh siapa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar punya ajaran namanya Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti itu tanah, Jenar itu abang atau merah. Sehingga tanah abang atau lemah abang itu pasti di situ diyakini ada petilasannya Syekh Siti apa? Jenar. Kenapa kok disebut Syekh Siti Jenar? Karena ketika dibunuh oleh Sunan Gunung Jati itu darahnya itu moncrot ke tanah, terus tanahnya banjir dengan darahnya berwarna apa? Merah, itu ceritanya kayak gitu. Nah, kembali ke tadi, Mbah Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya sangat mempraktekkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai tasawuf, hanya saja bukan tasawuf yang harus bertorikoh, ada mursyid, mengamalkan dzikir atau wirid tertentu atau rotib apa? Tertentu. Mungkin itu saja kajian kita. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, masih 5 menit atau 10 menit ya. Monggo kalau ada. Monggo Pak Bu. Tapi paham atau enggak ini? Atau malah bingung ya? Ada atau enggak? Enggak ada ya? Enggak ada, semua orang Muhammadiyah bertasawuf atau enggak? Gimana Pak? Orang tasawuf modernnya Hamka ya. Nah kan tasawuf modern Hamka itu kan tidak bertorikoh kan? Ya, tasawuf tanpa apa? Torikoh. Ya tidak ada mursyid, tidak ada apa Pak? Murid. Tasawufnya tidak khulwat, tidak menyepi. Sebagaimana Ghazali tadi kan khulwat, meninggalkan kedudukan yang status sosialnya cukup tinggi, posisi intelektual yang cukup tinggi, mementingkan tadi Pak, khulwat. Kalau tasawuf Hamka kan enggak gitu. Ya, bertasawuf itu bukan khulwat dalam arti menyepi, menyendiri, tapi ikhtilat, bercampur baur dengan manusia, atau tadi disebut tasawuf berbasis sosial. Itu praktek tasawuf Muhammadiyah kayak gitu Pak kira-kira.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.